kami memberikan selamat datang sekaligus meminta kepada seluruh delegasi yang terakhir yang hari ini akan tampil, delegasi dari Irfan Fakhrudin, untuk segera memasuki ruangan dan melakukan clearing area selama 10 menit. Dimohon kepada teman-teman panitia untuk segera meminta delegasi dari Irfan Fakhrudin untuk memasuki ruangan dan mulai melakukan clearing area selama 10 menit. Silakan Mbak, monggo Mbak. 10 menit sudah dimulai? Sudah. Silakan teman-teman Irfan Fakhrudin, delegasi dari Irfan Fakhrudin untuk memasuki ruangan dan melakukan clearing area, melakukan pengecekan terhadap seluruh kelengkapan dan kesiapan alat yang akan digunakan sebagai peraga dalam melakukan praktek simulasi persidangan. Waktu teman-teman kami ingatkan kembali, waktunya 10 menit. Silakan 10 menit dimaksimalkan, digunakan semaksimal mungkin untuk melihat seluruh kesiapan perlengkapan, seluruh kesiapan mikrofon, tata ruang kursi dan seterusnya. Ini cukup 2. Cek. Cek. Cek cek. Cek. Cek cek. Cek cek. Gak pakai itu? Oh ya. Boleh diambil? Nah, sini kita ambil aja. Ya, tinggal pencet. Tinggal pencet ya. Ini udah kan? Sudah. Silakan kalau mau ngecek lampu, ada di belakang lampunya. Boleh. Officialnya ada? Ada. Officialnya jangan lupa untuk ke belakang membersamai timekeeper. Officialnya. Official. Di belakang. Oh, lampu mau dicek boleh? Soundnya sudah dicek, ada video? Ada. Sudah dicek? Kabelnya ini, Mbak. Oh, bukan ini. Itu untuk layar. Iya, layar. Ini untuk soundnya. Sound untuk ke situ biar pakai suara ya? Pakai. Ya ini, silakan. Nah, itu Bang. Coba ya. Soalnya kalau itu nggak nyala nanti.
Teman-teman delegasi dari Irfan Fahrudin, kami ingatkan waktu untuk melakukan clearing area kurang 5 menit lagi. Silakan dimaksimalkan semaksimal mungkin, ditata sedemikian rupa, penataan ruangan, penataan tempat kursi, pengecekan sound system dan lain-lain. Silakan dipersiapkan, disesuaikan dengan kebutuhan penampilan simulasi persidangan yang akan dilakukan. Tapi saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ijas. Nih. Nih. Speaker 2 coba diutak-atiknya. Iya, nanti kan biar nyala di situ. Biar nanti suaranya kedengaran. Ini tangannya. Pemerintah Bupati Kediri, Jawa Timur pada Selasa 21 Juni 2022. Aksi unjuk rasa ini dilakukan guna menyuarakan penolakan proyek pembangunan Waktu clearing mengingatkan delegasi Irfan Fahrudin, waktu clearing kurang 40 detik lagi. Sudah? Oh iya, 40 detik lagi.
Baik, karena waktu clearing area sudah selesai, maka sesuai tata urutan yang sudah disampaikan kepada delegasi, agenda berikutnya adalah perkenalan delegasi selama 5 menit. Maka beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi kepada delegasi dari Irfan Fahrudin, dan kami undang dari delegasi Irfan Fahrudin untuk memasuki ruangan dan melakukan perkenalan selama 5 menit.
Sebelum sidang dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar sidang berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang seadil-adilnya. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim mau siap? Siapa yang tua? Hakim mau siap? Siapa Hakim Ketua? Panitera siap? Siapa Hakim Ketua? Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor isi perkara 21-G-PU-2022-PTUN Surabaya antara Restu Suhartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada para pihak, silakan menempati tempat yang telah disediakan. Pihak penggugat, siapa yang hadir pada hari ini? Kami advokat dari Legal Life Solution Law Firm and Justice yang beralamat di Jalan Ngagel nomor 70 Ngagel Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Selaku kuasa hukum penggugat, saya Dina Putri Mokaromah SHMH dan rekan saya Mahamirun Nasution SHMH. Saya Joshua Nagara SHMH. dan juga penggugat prinsipal kami. Mohon izin Hakim Ketua bahwa pihak penggugat hadir pada persidangan hari ini menggunakan alas kaki yang kurang sopan. Mohon untuk ditegur. Pihak penggugat menggunakan sandal? Silakan saudara mengganti alas kaki saudara menggunakan sepatu. Petugas tolong dibantu. Ya, Pak Ketua. Pihak tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Izin yang mulia, berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan Bupati Kediri, yang hadir dalam persidangan ini saya David Wiratama SHMH dan rekan saya Maheswari Putri Lestari SHMH yang mulia. Terima kasih. Silakan pada pihak penggugat dan tergugat untuk maju menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu tanda anggotanya. Surat kuasa khusus dari pihak penggugat atas nama Dina Surat Putri kuasa khusus Mokaromah, dari pihak tergugat Mahamirun di Nasution sini dan tercantum Joshua ada Nagara. 10 nama penerima kuasa. Namun yang hadir pada persidangan hari ini hanya David Wiratama SHMH dan Maheswari Lestari SHMH. Benar? Betul yang mulia. Mohon kuasa hukum penggugat untuk ikut mengecek. Cukup penggugat? Silakan cek terlebih dahulu. Baiklah, surat kuasa khususnya sudah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1954. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Pada para pihak untuk diperhatikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Junto Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pasal 11 angka 1 yang menyebutkan bahwa peradilan memutus diterima atau ditolaknya gugatan selama 30 hari sejak diterima gugatan. Menimbang acara ini merupakan pemeriksaan khusus, maka pembacaan putusan harus dilaksanakan sebelum tanggal 29 Agustus 2022. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan melaksanakan sidang 2 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Dari pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Berdasarkan pasal 12 Perma nomor 2 tahun 2012, pemeriksaan terdiri dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pemeriksaan surat, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, dan pembacaan putusan. Untuk hari dan tanggalnya mohon dibacakan Panitra. Baik, mohon izin Hakim Ketua untuk membacakan jadwal persidangan berdasarkan penetapan hari sidang Majelis Hakim dan kepada para pihak untuk memerhatikan dan mencatatnya. Hari Senin 1 Agustus 2022, sidang gugatan penggugat. Hari Kamis 4 Agustus 2022, sidang jawaban tergugat. Hari Senin 8 Agustus 2022, sidang pembuktian surat para pihak. Hari Kamis 11 Agustus 2022, sidang mendengarkan keterangan saksi para pihak. Hari Senin 15 Agustus 2022, sidang mendengarkan keterangan ahli. Hari Kamis 25 Agustus 2022, sidang pembacaan putusan. Sekian, terima kasih.
Dari pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah jelas? Jelas, Yang mulia. Baik. Sebagaimana penetapan sidang bahwa hari ini adalah pembacaan gugatan. Dari pihak penggugat apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Dari pihak tergugat apakah sudah menerima salinannya? Sudah Yang Mulia. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang 51 Tahun 2009, bahwa kewenangan membacakan gugatan ada pada majelis hakim. Dalam hal ini mau dibacakan majelis hakim atau mau dibacakan sendiri? Atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim, mohon izin kami selaku kuasa hukum penggugat akan membacakan surat gugatan tersebut sendiri, Yang Mulia, dan hanya akan membacakan pokoknya saja, Yang Mulia. Dari pihak tergugat apa keberatan hanya pokok-pokoknya saja? Tidak Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan pihak penggugat dan tergugat untuk menyimaknya. Mohon izin Yang Mulia untuk pihak penggugat dari kami untuk bisa masuk dulu dalam persidangan. Terima kasih. Silakan pihak penggugat untuk menempati tempat yang telah disediakan. Mohon izin Yang Mulia untuk membacakan surat gugatan hanya pokok-pokoknya saja. Surabaya, 16 Juli 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Raya Haji Agus Salim nomor 64 Jalakan Kecamatan Aparan Surabaya, Jawa Timur. Dengan hormat untuk dan atas nama Restu Suhartono dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48-SK-6-6-2022 tertanggal 15 Juni 2022 diwakili kuasa hukumnya Dina Putri Mokaromah SHMH, Mahameru Nasution SHMH, dan Joshua Nagara SHMH. Perkenankanlah kami menyampaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada Peradilan Tata Usaha Negara dihitung 30 hari sejak diumumkannya surat keputusan objek sengketa. Faktanya, surat keputusan objek sengketa diumumkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan gugatan diajukan pada tanggal 18 Juli 2022. Maka gugatan penggugat masih dalam tenggat waktu. Bahwa mengenai upaya administratif dalam sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, para penggugat tidak diberi kewajiban dan keharusan untuk melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang tercantum dalam angka 3 poin B. Bahwa surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan dasar dan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa tanpa dasar kewenangan. Bahwa seharusnya kewenangan mengeluarkan surat keputusan objek sengketa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Junto Pasal 1 Angka 21 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, Junto Pasal 78 Ayat 1 menyatakan bahwa wewenang penetapan lokasi ada pada gubernur. Sedangkan dalam kenyataannya surat keputusan objek sengketa akuo dikeluarkan oleh tergugat. Maka penerbitan surat keputusan objek sengketa melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Junto Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021. 2. Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa cacat secara prosedur. Bahwa tergugat melakukan konsultasi publik desa pelosok kerap setelah keputusan objek sengketa diterbitkan. Maka penerbitan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan pasal 38 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 3. Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa cacat secara substansi yang terdapat 4 alasan sebagai berikut. 1. Tergugat telah memanipulasi objek gugatan dengan isi andal yang bertentangan dengan pasal 91 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan lingkungan hidup.
2. Tidak memperhatikan perlindungan terhadap sumber mata air, yang mana hal ini telah melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Ketiga, diterbitkan menimbulkan konflik sosial dan menghilangkan nilai budaya di Desa Jabon dan telah melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. 4. Diterbitkan tidak sesuai dengan berita acara kesepakatan Desa Pelosok Kerap, yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 70 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021. Bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di antaranya, yang pertama, tergugat telah melanggar asas kepastian hukum atau principle of legal security. Kedua, tergugat telah melanggar asas kecermatan atau principle of carefulness. Ketiga, tergugat telah melanggar asas keterbukaan. Keempat, tergugat telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dan kelima, tergugat telah melanggar asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Atas uraian dalil-dalil di kami di atas, dengan demikian terbukti surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, surat keputusan objek sengketa menjadi batal dan atau tidak sah. Berdasarkan apa yang telah penggugat utarakan secara sistematis dan yuridis di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan Bupati Kediri nomor 201/03-KPTS/06/2022 tentang izin penetapan lokasi pembangunan jalan tol Kabupaten Kediri tertanggal 6 Juni 2022. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Kediri nomor 201/03-KPTS/06/2022 tentang izin pembangunan jalan tol Kabupaten Kediri tertanggal 6 Juni 2022. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya ex aequo et bono. Surabaya, 16 Juli 2022. Hormat kami kuasa hukum para penggugat tertanda tangani. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, tadi pihak penggugat menyebutkan mengenai ringkasan DPPT yang dimana berisi hak pemilik atas tanah. Di situ bersifat rahasia. Perlu dipertanyakan tentang hal itu. Baik. Dari pihak penggugat tadi menyebutkan adanya ringkasan DPPT. Dalam hal ini majelis mengetahui bahwa ringkasan DPPT merupakan dokumen yang pribadi dan tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Dalam hal ini mendapatkan dari mana dari pihak penggugat? Mohon izin Yang Mulia, sebelum kuasa hukum penggugat menjawabnya Yang Mulia, kami juga ingin memberikan informasi bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Kediri tidak pernah sekalipun menyebarkan terkait dokumen perencanaan pengadaan tanah baik secara umum, baik itu full ataupun hanya ringkasan saja Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Silakan untuk dijawab. Mohon izin Yang Mulia, kami mendapatkan ringkasan DPP tersebut atas putusan dari Komisi Informasi nomor 23 Yang Mulia. Pada saat itu kami menjadi pemohon dan Sekda Kabupaten Kediri menjadi termohon. Jadi tidak mungkin Sekda Kabupaten Kediri tidak mengetahuinya Yang Mulia. Apakah sudah dilampirkan dalam bukti pendahuluan? Sudah Yang Mulia di P113. P113 mohon untuk dicek terlebih dahulu. P113 terkait Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Benar, berupa salinan putusan dari Komisi Informasi Yang Mulia. Dari pihak tergugat apakah akan mengajukan jawaban tergugat? Tentu Yang Mulia, setelah kami berdiskusi, kami akan menanggapinya di persidangan berikutnya saja. Di penggugat apakah ada yang disampaikan lagi? Cukup Yang Mulia. Pihak tergugat? Cukup Yang Mulia. Kimautu 1? Cukup Hakim Tua. Cukup Hakim Ketua. Oleh karena tidak disampaikan lagi, maka sidang kita cukupkan dan dibuka kembali 3 hari ke depan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 dengan agenda pembacaan jawaban tergugat. Kepada para pihak diperintahkan hadir sebagaimana waktu yang telah ditentukan karena panggilan ini disamakan pemberitahuan resmi pengadilan. Dengan demikian sidang kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan tutup kembali. Kimautu siap? Siap Hakim Tua. Kimautu siap? Siap Hakim Ketua. Panitia siap? Siapa Hakim Ketua? Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor registrasi perkara 21-G-PU-2022-PTUN Surabaya
antara Restu Suhartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat. Pada hari ini, Kamis 4 Agustus 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Dari pihak tergugat apakah sudah siap? Sudah Yang Mulia. Sebagaimana penetapan sidang bahwa hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat. Dari pihak tergugat apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah Yang Mulia. Silakan saudara tergugat untuk maju menyerahkan di hakim anggota dan juga menyerahkan di kuasa hukum penggugat. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa kewenangan membacakan jawaban tergugat ada pada majelis hakim. Dalam hal ini mau dibacakan majelis hakim atau mau dibacakan sendiri? Kami mohon untuk dibacakan sendiri saja Yang Mulia, dan kami mohon untuk membacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Dari pihak penggugat apa keberatan hanya pokok-pokoknya saja? Tidak, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan, pihak penggugat untuk menyimaknya. Terima kasih Yang Mulia, izin membacakan. Kediri 2 Agustus 2022, jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 21-G-PU-2022-PT-UN Surabaya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara nomor 21-G-PU-2022-PT-UN Surabaya. Dengan hormat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2022 yang memberikan kuasanya kepada tim hukum Setda Kabupaten Kediri yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bertindak atas nama pemberi kuasa jabatan Bupati Kediri yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atas gugatan dalam perkara akuo dalam eksepsi A. Kronologi dan fakta hukum. Pertama, bahwa secara filosofis negara Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara yang menganut prinsip kesejahteraan adalah aktivitas ekonomi yang diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga tanggal 17 Januari 2020 ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 melalui peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 yang telah menyebutkan pada lampiran kedua terkait pembangunan Bandara Kediri dan Jalan Tol Kertosono Kediri Malang. 2. Bahwa tergugat telah melaksanakan pemberitahuan awal kajian keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, bahwa di hari yang sama konsultasi publik ulang kedua, tim persiapan pengadaan tanah menerima laporan tentang adanya temuan struktur candi yang ada di Desa Sawahan, yang selanjutnya Ketua Tim Perumusan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah merekomendasikan pergeseran rute ke Desa Ploso Kerep. Selanjutnya, Bupati menerbitkan surat keputusan izin penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol nomor 201-3/KPTS-6/2022 pada tanggal 6 Juni 2022 dan diumumkan pada 9 desa terdampak sekaligus undangan konsultasi publik untuk Desa Ploso Kerep. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek gugatan akuo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. B. Gugatan para penggugat tidak melakukan upaya administratif dan telah lewat ketentuan batas waktu atau daluarsa yang dianggap dibacakan. C. Gugatan penggugat kabur atau obscure libel dengan alasan pertama, bahwa penggugat 4 tidak memberikan alasan dan fakta hukum yang kuat dan penggugat 5 tidak menunjukkan bukti formil berupa surat penetapan cagar budaya untuk menguatkan bahwa makam dan petilasan merupakan cagar budaya yang terverifikasi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Kedua, bahwa dalam gugatan para penggugat tidak jelas arah dalil gugatannya karena tidak bisa membedakan antara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan dalam pokok perkara. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Dengan alasan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa tata usaha negara akuo secara hukum sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
bahwa sesuai dengan pasal 65 ayat 2 huruf C Undang-Undang 23 Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, pasal 78 ayat 1 yang menjelaskan mengenai pendelegasian wewenang dari gubernur ke bupati. Selanjutnya bahwa keputusan objek sengketa tata usaha negara Akuo tidak memenuhi aspek prosedur karena tidak dilakukan konsultasi publik dan kajian keberatan adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum. 2. Objek gugatan telah sesuai substansi. Keputusan tata usaha negara Akuo tidak memenuhi aspek substansi karena diterbitkan berbeda dengan hasil kajian tim gubernur adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Dan sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian E posita para penggugat, angka 1 sebagaimana yang dijelaskan tersebut tidak benar adanya. Menurut penjelasan pasal 64 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah menjelaskan mengenai cacat substansi. Ketiga, objek gugatan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa tergugat dalam mengeluarkan keputusan nomor 201/3/KPTS/6/2022 berupa surat keputusan objek sengketa tanggal 6 Juni 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa Akuo tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi majelis hakim yang menangani perkara Akuo untuk menolak gugatan para penggugat. Dalam eksepsi, A menyatakan menerima tergugat untuk seluruhnya, B menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, A menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, B menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat keputusan Bupati Kediri nomor 201/3/KPTS/6/2022. C menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Atas perhatian majelis hakim, tergugat ucapkan terima kasih. Kediri 2 Agustus 2022. Hormat kami kuasa hukum tergugat tertanda tangani. Terima kasih yang mulia. Apakah ada yang ingin diperbaiki? Kami akan tetap dalam jawaban yang mulia. Mohon izin Ayah Ketua, setelah mempelajari jawaban dari tergugat, maka perlu memerintahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk melampirkan DPPT dan bukti kesusahan prosedur pada persidangan yang akan datang. Betul, yang mulia. Karena DPPT dan kesusahan prosedur dari pihak tergugat belum terperinci jelas dalam jawaban tergugat. Setelah mempelajari gugatan dan jawaban tergugat, majelis hakim akan menegaskan ada satu hal yang harus dibuktikan. Apakah keputusan tata usaha negara yang menjadi objek persidangan hari ini sudah sesuai dengan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik? Maka dari hal tersebut, majelis hakim menegaskan untuk para pihak untuk melampirkan bukti-bukti saudara di persidangan selanjutnya. Terkhusus pada kuasa hukum tergugat untuk melampirkan DPPT dan kesesuaian proseduralnya. Dari pihak penggugat apakah ada yang disampaikan lagi? Mohon izin yang mulia, di persidangan berikutnya karena persidangan berikutnya merupakan pembuktian surat, kami mohon izin menggunakan alat bantu yang mulia berupa LCD. Nantinya akan kami menerangkan dalam bentuk PowerPoint, di mana di dalam PowerPoint tersebut memuat bukti-bukti pokok yang nantinya akan kami lampirkan di persidangan berikutnya yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Mohon izin yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti menggunakan bukti secara langsung yang mulia. Gimana? Cuma satu. Baik. Kedua permintaan majelis hakim kabulkan. Sebelum sidang tutup, apakah masih disampaikan lagi dari pihak penggugat? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat? Cukup yang mulia. Cukup, yang mulia. Cukup Hakim Ketua. Oleh karena tidak disampaikan lagi, maka sidang kita cukupkan dan dibuka kembali 4 hari ke depan pada hari Senin 8 Agustus 2022 dengan agenda pembuktian surat. Kepada para pihak diperintahkan hadir sebagaimana waktu yang telah ditentukan karena panggilan ini samakan dengan panggilan resmi pengadilan. Dengan demikian, sidang kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Kimal siap? Kimal siap? Siap Hakim Ketua. Panitera siap? Siap Hakim Ketua. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan nomor register perkara 21-G-PU-2022-PTUN Surabaya antara Restu Suhartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin 8 Agustus 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Dari pihak penggugat apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Dari pihak tergugat apakah sudah siap? Sudah Yang Mulia. Sebagaimana penetapan sidang bahwa ini adalah pembuktian surat, dari pihak penggugat dan tergugat silakan untuk maju menyerahkan alat bukti surat saudara di depan majelis hakim. Atas yang asli, yang bawah yang salin. Apakah sudah bermati cukup? Sudah ya. Ini daftar alat buktinya yang mulia dan ini yang asli. Sudah bermati cukup? Sudah. Silakan pada kuasa hukum gugat dan kuasa tergugat untuk menempati hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Kuasa hukum penggugat Baik, saya cek terkait terlebih dahulu sertifikat ya. hak milik dari para penggugat Anda lampirkan di P berapa? Di P3, P5, P7, P11. Baik, pada persidangan sebelumnya dari pihak kuasa hukum tergugat diperintahkan oleh majelis hakim untuk melampirkan DPPT dan bukti kesesuaian prosedur. Apakah sudah dilampirkan? Kami sudah melampirkannya dengan kode T34 Yang Mulia, dan terkait dengan kesesuaian prosedur kami lampirkan dengan kode T40 sampai dengan T75. Terkait komisi informasi yang ada kemarin bacakan di P berapa? P113. Terkait dengan bukti kesesuaian prosedur dari pihak kuasa hukum tergugat melampirkan apa saja? Kami melampirkan dari pemberitahuan awal sampai dengan kajian keberatan. Kuasa Baik, hukum apakah tergugat seluruh berita acara sudah sesuai? kesepakatan mulai dari sosialisasi, konsultasi publik, dan Kemarin ada yang konsultasi sidang publik ulang terkait sudah komisi dilampirkan? informasi. Sudah semuanya. Kami dari Sekda, mungkin yang hadir di persidangan kemarin dari Badan Pengawas Komisi. DPPT-nya mana? Kuasa hukum penggugat berarti Anda mendapatkan sudah sesuai prosedur? Sudah sesuai hakim ketua. Cukup, ya benar. Silakan pada para pihak untuk menempati tempat yang telah disediakan kembali. Sebagaimana yang dimintakan di persidangan sebelumnya, dari pihak penggugat akan menjelaskan alat bukti surat saudara melalui LCD. Silakan dari pihak penggugat untuk menjelaskan alat bukti saudara terlebih dahulu. Petugas harap dibantu untuk menyerahkan. Mohon izin Yang Mulia. Ini merupakan bukti-bukti kami dalam bentuk PowerPoint Yang Mulia. Pemirsa, ratusan warga Kecamatan Banyakan serentak melakukan unjuk rasa di depan kantor pemerintah Bupati Kediri, Jawa Timur pada Selasa 21 Juni 2022. Aksi unjuk rasa ini dilakukan guna menyuarakan penolakan proyek pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Demo dilakukan karena proyek tersebut dianggap merugikan warga. Unjuk rasa diwarnai kericuhan antara warga dengan aparatur kepolisian. Sejumlah demonstran ditangkap oleh aparatur kepolisian karena dianggap sebagai provokator tindakan anarkis tersebut. Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan bahwa dari pihak tergugat menganggap klien kami dan kawan-kawannya telah melakukan perbuatan anarkis dan telah merusak fasilitas kantor. Nyatanya dari klien kami dan kawan-kawan ini tidaklah begitu Yang Mulia. Klien kami ini hanya melakukan demonstrasi penolakan atas pengadaan tersebut Yang Mulia. Akan tapi dari pihak tergugat justru memperalat aparat penegak hukum untuk menangkap mereka Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia, mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya kami telah melampirkan bukti acara penangkapan Yang Mulia, di mana kami tandai dengan T78 Yang Mulia. Di situ sudah jelas sekali bahwasanya BAP itu mengatakan apa dan apa yang dikatakan oleh kuasa hukum penggugat ini apa ya. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Silakan untuk dilanjutkan. Ini merupakan berita media massa dikutip dari Pikiran Rakyat. Ini terdapat 8 desa terdampak. Dikutip dari Kompos.com, ini merupakan aksi demo terjadi, akan tapi dari pihak tergugat tidak memberikan jawabannya. Dikutip dari Tribuana.com, ini merupakan makam Yang Simuleno, di mana jelas-jelas yang ada di desa Jawa ini merupakan tokoh masyarakat Yang Mulia.
yang sudah meninggal dan ini merupakan tokoh besar yang ada di Desa Jabon. Ini merupakan legal selain dari penggugat 4, di mana memang benar-benar adanya terdapat sumber sending yang menghidupi Desa Sendang. Apabila surat keputusan objek sengketa tetap dijalankan, akan membuat sumber sending ini menjadi mati dan akan berdampak negatif terhadap Desa Sendang, yang mulia. Ini merupakan legal selain dari penggugat 5. Terdapat memang benar-benar adanya makam Yang Singreno dan yang sebelah kiri ini merupakan silsilah daripada keluarga Yang Singreno. Penggugat 5 merupakan keturunan dari Yang Singreno, yang mulia, yang sekarang belum bisa hadir dalam persidangan hari ini. Ini merupakan bukti yang tidak terpisahkan dari bukti yang atas. Ini terdapat nyadran alas Jabon. Memang di depan makam Yang Singreno terdapat upacara adat setiap bulan sekali, yang mulia. Ini merupakan petilasan Jenderal Sudirman sebelah makam Yang Singreno. Ini merupakan surat undangan konsultasi publik yang sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Ini sudah sesuai. Kami kuasa hukum penggugat menemukan adanya kecacatan prosedur terhadap surat keputusan objek sengketa tersebut, yang mulia, di mana surat undangan konsultasi publik dikeluarkan pada tanggal 8 Juni dan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Ini menyatakan bahwa adanya surat keputusan objek sengketa terbit pada tanggal 6 Juni 2022. Kami menemukan adanya kecacatan prosedur dalam hal ini. Ini merupakan pendapat kami bahwa surat keputusan objek sengketa telah mengikat substansi karena telah memanipulasi isi andal. Di dalam andal terdapat adanya 8 desa terdampak. Di ringkasan di PPT terdapat adanya 8 desa terdampak. Akan tetapi di surat keputusan objek sengketa pada lampiran pertama tergugat telah menambahkan satu desa, yaitu Desa Plosoker. Terakhir, ini merupakan berita acara Desa Plosoker, di mana terdapat adanya 150 orang yang sepakat dan 166 orang yang tidak sepakat. Seharusnya dalam prosedur peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, apabila yang tidak sepakat banyak, seharusnya tergugat melakukan konsultasi publik ulang, bukan justru mengeluarkan surat keputusan objek sengketa, yang mulia. Silakan pada kuasa hukum tergugat untuk menjelaskan alat bukti surat saudara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Akan saya bacakan terkait pembuktian surat ini, yang mulia, sesuai yang diperintahkan oleh majelis hakim untuk dapat melampirkan kesesuaian prosedural dan BPPT. Maka dengan hal ini kami dasarkan prosedural, kami dasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kemudian ada di Permen ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021, yang mana di dalamnya memuat tentang pemberitahuan awal sampai dengan kajian keberatan, yang mulia, yang kami cantumkan di T40 sampai dengan T75. Maka dengan hal ini kami simpulkan bahwasanya sudah terdapat kesesuaian antara prosedur dan prosedur pelaksanaan dan substansi, yang mulia. Kemudian untuk substansi sendiri kami dasarkan di Perda Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2000 Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010 sampai dengan 2031, yang mana sudah sangat jelas di dalamnya menjelaskan terkait perlindungan terhadap sumber mata air yang utama. Maka dengan hal ini kami simpulkan bahwasanya gugatan yang didalilkan oleh penggugat 4 terkait sumber mata air yang akan terkena dampak tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, yang mulia, karena sumber mata air tersebut bukanlah sumber mata air yang utama. Kemudian gugatan yang didalilkan oleh penggugat 5 tidak dapat kami pertanggungjawabkan juga, yang mulia, karena tidak terverifikasi. Keberatan, yang mulia. Silakan. Kami keberatan karena jika sumber mata air Sendang dan makam Eyang Singreno tidak terverifikasi, maka penemuan struktur candi di Desa Plosoker, di Desa Sawahan, itu juga tidak terverifikasi. Jadi batal itu seharusnya. Keberatan, yang mulia. Silakan. Sekali lagi kami tegaskan, yang mulia, bahwasanya sesuai dengan analisis dampak lingkungan yang sudah kami lampirkan dalam alat bukti, yang pada dasarnya apabila dibangun di area mata air dari Desa Sendang tidaklah terdampak secara signifikan, yang mulia, sehingga tidak mempengaruhi pengairan di Desa Sendang apalagi di Kabupaten Kediri, yang mulia. Dan juga, yang mulia, terkait makam dan petilasan yang didalilkan para penggugat tidaklah dapat dipertanggungjawabkan karena pada dasarnya tidak terverifikasi, yang mulia. Juga
kami hanya membangun di pelatarannya saja, tidak menggusur dari makam dan petilasannya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Keberatan yang mulia. Silakan. Jika dibandingkan sumber sending makam Eyang Singoreno dengan penemuan struktur candi yang ada di Desa Sawahan, ini merupakan satu alasan yang sama yang mulia dengan dua keputusan yang berbeda. Maka kami selaku kuasa hukum penggugat menyimpulkan bahwa adanya inkonsistensi dalam membuat surat keputusan tersebut yang mulia. Tetapi yang mulia. Cukup kuasa hukum tergugat, yang tidak mulia perlu didebatkan, cukup. Silakan kuasa hukum tergugat untuk melanjutkan Baik, bukti terima surat kasih saudara. yang mulia. Saya lanjutkan bahwasanya dalil yang digugat saya ulangi bahwasanya gugatan yang didalilkan oleh penggugat 5 terkait cagar budaya tidak terverifikasi. Maka dengan hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Maka dengan hal ini saya tekankan sekali lagi yang mulia bahwasanya alasan penggugat 4 dan penggugat 5 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Sekian yang mulia, terima kasih. Ada yang perlu ditegaskan pada kuasa hukum tergugat? Baik, kuasa hukum tergugat, bisa Anda jelaskan terkait bukti surat saudara terkait berita acara kesepakatan konsultasi publik selain Desa Pelosok Kerep, bisa saudara jelaskan? Izin menjawab yang mulia terkait dengan berita acara kesepakatan yang kami adakan, yaitu sebelum penetapan lokasi dan setelah penetapan lokasi yang mulia. Memang seharusnya kami mengadakan konsultasi publik itu sebelum penetapan yang mulia. Jadi 8 desa terdampak yang sebelum penetapan ini kami telah adakan, dan dalam berita acara juga kami sudah lampirkan dalam alat bukti bahwasanya telah sepakat semuanya yang mulia. Memang dalam Desa Sendang itu tidak sepakat, tapi kami juga telah mengadakan kajian keberatan yang mulia, dan juga terkait dengan konsultasi publik setelah penetapan lokasi kami adakan setelah penetapan lokasi, karena memang pada dasarnya hal itu karena ada dokumen perencanaan pengadaan tanah yang menambahkan adendum yang mulia. Jadi memang harus kami adakan setelah penetapan lokasi. Terima kasih yang mulia. Ada Hakim Ketua? Baik, saya lanjutkan. Saudara kuasa hukum tergugat, dalam keabsahan tindakan pemerintah terdapat 3 hal. Yang pertama wewenang, yang kedua prosedur, dan yang ketiga substansi. Saudara kuasa hukum tergugat tadi hanya menjelaskan kesesuaiannya dengan prosedur dan substansi saja. Lalu terkait dengan wewenang, apakah memang benar adanya pendelegasian wewenang dari Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Kediri? Bukti apa yang saudara lampirkan mengenai hal tersebut? Baik, mohon izin menjawab yang mulia. Memang benar adanya pendelegasian wewenang dari Gubernur Jawa Timur ke Bupati Kediri untuk dapat segera membuat tim PPT yang mulia. Hal ini didasarkan oleh SK Bupati nomor 68 ada di T15 yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Selain mengajukan alat bukti surat, apakah saudara-saudara akan mengajukan saksi dari kuasa hukum tergugat? Benar yang mulia, kami akan mengajukan 1 orang saksi dalam persidangan yang akan datang yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat? Benar yang mulia, kami juga akan mengajukan 1 orang saksi. Sebelum sidang ditutup, apakah masih ada yang disampaikan lagi dari pihak penggugat? Cukup yang mulia. Pihak tergugat? Cukup yang mulia. Cukup, Hakim Ketua. Cukup Hakim Ketua. Baiklah, karena tidak disampaikan lagi, maka sidang kita cukupkan dan dibuka kembali 3 hari ke depan pada hari Senin 11 Agustus 2022 dengan agenda pembuktian saksi. Pada para pihak diperintahkan hadir sebagaimana waktu yang telah ditetapkan karena pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan resmi pengadilan. Dengan demikian, sidang kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Siapa Hakim Ketua? Siapa Hakim Ketua? Panitia siap. Siapa yang ketua? Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan memeriksa perkara 21-G-PU-2022-PT-UN Surabaya antara Restu Suhartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin 11 Agustus 2022 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat apakah sudah siap? Siap yang mulia. Dari pihak tergugat apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Sebagaimana penetapan sidang, hari ini ada pembuktian saksi dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Siap yang mulia, kami hari ini akan mengajukan 1 orang saksi, yang mana saksi ini merupakan warga Desa Sendang yang tanahnya terdampak proyek strategis nasional tersebut. Saksi juga akan menjelaskan terkait dengan alur penerbitan surat keputusan tersebut sampai demo terjadi yang mulia. Baik, dari pihak tergugat apakah keberatan untuk dihadirkan? Tidak yang mulia. Silakan dari pihak penggugat untuk menghadirkan saudara saksi. Tugas hadirkan saksi fakta ke ruang sidang.
Dalam keadaan sehat dan siap, Ibu? Ji, alhamdulillah sehat, Bapak. Sudah dipanggil secara benar dan patut? Sampun. Silakan untuk memberikan identitas saudara terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempat. Berdasarkan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, saudara akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Saya Sulaksmi, Pak. Tempat tanggal lahir? Kediri, 8 Juni 1982. Jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Bima RT 2 RW 2, Kelurahan Sendang, Kecamatan Banyakan, agama Islam, pekerjaan? Kula petani, Pak. Kenal dengan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya? Cuma kenal sama Restu, yang lainnya enggak. Mempunyai hubungan keluarga semenda atau pekerjaan dengan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya? Enggak, Pak, enggak ada. Berdasarkan pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, saudara akan disumpah. Apakah saudara bersedia? Anjay, bersedia. Silakan saudara untuk menempati hakim ketua. Tugas untuk tolong dibantu. Nanti ikuti kata-kata saja, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih petugas. Tadi saudara telah disumpah apabila saudara memberikan keterangan palsu akan dikenai dengan pasal 242 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Saudara mengerti? J, mengerti, Pak. Sebelum ditanya lebih lanjut, apakah saudara melihat secara langsung dan mendengar secara langsung akan objek persidangan hari ini? Oh, jelas melihat secara langsung saya, Pak. Baik, jelaskan kronologi yang Ibu ketahui saja. Silakan. Pas itu sebenarnya saya sudah dengar, Pak, awal-awalnya. Cuma tiba-tiba kok anu dalam teko soal sosialisasi itu, Pak. Nah, dia aku, Pak. Jebul tenanan tanah baru kena gusur. Tapi ya wis lah, akhirnya berangkat aja. Pengen krungu penjelasan teko pemerintah. Ternyata mereka di sana jelasin soal rencana sama mereka bilang katanya mau ada konsultasi publik buat setiap desa di Banyakan. Katanya biar jelas rencananya siapa aja yang bakal kena gusur. Nah, Sendang ini, Pak, kena 2 kali konsultasi publik. Lah, di 2 konsultasi publik itu, Pak, Sendang itu nolak. Lah, Pak, pengumuman, Pak, Sendang malah Saudara nolak, saksi, Pak. harap lebih tenang. Nama pelosok kerap. Saudara saksi, saudara penggugat harap lebih tenang. Saksi, harap lebih Penggugat, tenang. harap tenang. Penjelasannya. Saudara saksi, lebih tenang lagi. Silakan duduk terlebih dahulu. Duduk. Nolak, Pak. Ibu terlebih dahulu dulu. Keberatan yang mulia, kami merasa keberatan atas hal yang dilakukan oleh saksi yang mulia pohon untuk dicatat dan kemudian dipertimbangkan dalam berita acara sidang. Kuasa Baik, panitra tolong dicatat keberatan dari kuasa tergugat. Baik, Tuan. Ibu lebih tenang lagi ya, Ibu dalam penjelasannya. Setenang. Silakan lanjutkan. Malamnya itu, Pak, setelah kita dengar SK itu, kita manggil Pak Kades mau jelasin dong, kok ya bisa Sendang nolak malah tetap kedaftar. Tapi Pak Kades nggak tahu apa-apa. Akhirnya di situ saya ngepasi dikabari Restu. Katanya mereka habis demo dari kantor desa sama kantor kecamatan. Tapi mereka nggak dapat jawaban apa-apa. Terus dia ngajak saya sama warga Sendang yang lain buat demo di kantor bupati. Lah pas ke demo di kantor bupati, Pak, malah ditangkap. Baik, saudari saksi, berarti saudari mengetahui tentang hasil konsultasi publik dari desa lainnya? Jadi saya tahu. Bisa jelaskan? Pas itu kan ada 8 desa loh, Pak. Yang 5 itu sepakat, itu ada sawahan. Jatirejo, Ngablak, Maron sama Parang, mereka tuh sepakat. Nah yang 3 ini dari Tiron, Sendang sama Jabon itu nolak, Pak. Tapi akhirnya pas konsultasi publik dari Tiron tuh akhirnya sepakat. Oke, berarti dari Sendang, dari konsultasi publik awal sampai konsultasi publik khusus itu tetap menolak? Nggih, menolak. Cukup, Hakim Ketua. Tidak ada Hakim Ketua. Dari kuasa penggugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Sulasmi yang telah hadir dalam persidangan kali ini untuk membantu klien kami, Ibu. Ibu Sulasmi, apakah Ibu tahu bahwa konsultasi publik di Desa Pelosok Kerep itu diadakan setelah SK itu dikeluarkan, Ibu? Nji, pas itu saya dikabari, Bu, sama Restu. Katanya dari Pelosok Kerep dapat undangan konsultasi publik. Itu yang ada di sebelah pengumuman daftar desa itu loh, Bu. Sakjane mereka ya kaget kan, Bu, kok bisa tiba-tiba Pelosok Kerep kedaftar. Lantas bagaimana kondisi saat konsultasi publik itu terjadi, Bu?
pas itu saya dikabari kalau mereka ya nolak Bu, cuma gara-gara ada yang ditangkap itu loh Bu, akhirnya mereka kepaksa buat sepakat. Sakjane ya mereka nolak, wong rata-rata mereka itu tani kan, memang apa nih misal sawahnya kena gusur. Tapi ya gara-gara hal itu loh akhirnya mereka sepakat. Berarti hasil berita acara kesepakatan Desa Pelosok Kerep itu atas dasar paksaan dari pihak pemerintah ya Bu? Ya, dari mereka terpaksa. Baik. Yang Mulia izin konfirmasi alat bukti P79 terkait dengan foto undangan konsultasi publik Desa Pelosok Kerep ya Mulia. Baik, silakan maju dan pihak pos tergugat untuk maju untuk mengeceknya dan saksi juga untuk mengeceknya. Berapa? P79 ya Mulia. Betul ini? Betul ini yang konsultasi saat itu. Silakan balik tempat masing-masing. Cukup yang Mulia? Dari kuasa tergugat apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Ibu Sulaksmi. Iya. Ibu ikut demo Bu. Saya ikut demo. Jadi apa Bu waktu demo Bu? Ya saya jadi yang menyuarakan suara orang yang tanahnya kena dampak itu loh Pak. Ibu yang menyuarakan. Berarti jangan-jangan ibu yang ditangkap waktu itu ya Bu? Iya, saya yang ditangkap juga. Baik. Ibu tahu alasan kenapa ibu ditangkap? Gara-gara Bapak itu kan nyuruh orang-orang buat tahu saya sama teman-teman saya ini kan. Dikira saya nggak tahu Pak. Baik, cukuplah soal demo itu. Ibu tadi bercerita banyak hal, menjelaskan banyak hal terkait sengketa ini. Ibu tahu informasi demikian dari siapa Bu? Gini loh Pak, saya ini pengurus dari kelompok tani. Grup tani itu setiap hari rame Pak. Apalagi ada masalah gini, terus lebih rame lagi. Orang-orang pada ngabarin soal kondisi terbaru. Itulah saya tahu. Gini Bu, ibu ini, sebenarnya saya agak ragu ya Bu untuk menanyakan. Ibu ini kan sawahnya kena dampak juga ya? Iya. Ikut demo, ditangkap pula. Iya. Ibu kenapa ini jadi saksi? Kenapa nggak berdiri sebagai penggugat saja? Keberatan yang mulia, keberatan. Jika saudara kuasa hukum tergugat tidak mempunyai pertanyaan yang mumpuni, tidak mempunyai pertanyaan yang padat, tidak usah bertanya. Pertanyaan macam apa? Itu omong-omong saja ini. Baik, dari kuasa tergugat harap menanyakan yang hanya dibutuhkan dalam persidangan ini saja, tidak usah terlalu melebar-lebar. Nggak jelas nih Pak. Mohon maaf sebelumnya yang mulia. Kami bertanya seperti ini karena kami ragu akan kesaksian yang diberikan oleh Ibu Sulaksmi ini. Karena informasinya hanya dari WhatsApp saja, bisa jadi simpang siur yang mulia. Dan juga yang mulia, mohon maaf yang mulia, saksi itu seharusnya yang mendengar secara langsung atau menyaksikan secara langsung, bahkan merasakannya secara langsung yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saya tegaskan kembali kepada para pihak, dari pihak tergugat juga, bahwa tadi saudara saksi telah disumpah, jadi tidak usah dilakukan kembali. Apabila saudara memberikan terpaksa, dia akan dikenai dengan 242 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sementara keterangan ibu dianggap cukup. Silakan ibu kembali dan mengambil kartu identitas saudara terlebih dahulu. Dari pihak penggugat apakah akan mengajukan saksi kembali? Cukup yang Mulia, tidak ada. Dari pihak tergugat apakah sudah siap dengan saksi saudara? Sudah yang mulia. Mengenai apa? Beliau ini adalah ketua dari tim DPPT sehingga beliau mengetahui dengan jelas alur PSN ini yang mulia. Dari pihak penggugat apa keberatan untuk dihadirkan? Tidak ya Mulia. Silakan untuk dihadirkan. Tugas mohon hadirkan saksi ke ruang sidang. Sudah dipanggil secara benar dan patut? Sudah yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap? Sehat dan siap yang mulia. Silakan tunjukkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Sebentar. Berdasarkan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang 5 tahun 1986, sebelum memberikan keterangan sebagai saksi, saudara akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Putrin Firmansyah. Tempat tanggal lahir? Malang 21 April 1970. Alamat? Alamat di Perumahan Alam Indah, Blok B nomor 7, Kota Surabaya. Agama Konghucu, pekerjaan? Pekerjaan untuk sekarang sebagai Kepala Badan Penataan Ruang Wilayah Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Timur yang mulia. Kenal dengan tergugat dan penggugat beserta kuasa hukumnya? Hanya dengan tergugat saja yang mulia. Mempunyai hubungan keluarga semendat atau pekerjaan dengan tergugat dan penggugat beserta kuasa hukumnya? Hanya hubungan pekerjaan saja. Pekerjaan seperti apa? Hanya sebatas koordinasi antara pihak provinsi dengan pihak kabupaten yang mulia.
Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi, berdasarkan pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara untuk menempati hakim anggota 1. Silakan. Baik. Petugas tolong untuk dibantu. Berdasarkan agama Konghucu Bapak, silakan Bapak berdoa menurut agama dan kepercayaan Bapak terlebih dahulu. Cukup ya Pak. Silakan Bapak mengambil posisi untuk mengambil sumpah sesuai agama dan kepercayaan Bapak. Ikuti kata-kata saya. Demikian saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup. Saudara tadi telah disumpah apabila saudara memberikan keterangan palsu akan dikenai dengan 242 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Begini yang mulia, saya kemarin dikonfirmasi sama Pak David untuk datang kemari menjelaskan terkait hasil kajian dari penetapan lokasi pembangunan jalan tol di Kertosono ke Kediri Malang. Kebetulan di situ saya sebagai ketua timnya yang mulia. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan alasan tim saudara merubah rute pembangunan yang tadi ini 8 desa menjadi 9 desa, ditambahkannya 1 desa, itu desa Pelosok. Bisa saudara saksi jelaskan? Baik yang mulia, izin dijelaskan perubahan tersebut itu karena adanya laporan dari bawahan saya. Itu laporannya tanggal 27 bahwasanya ditemukan struktur candi di desa Wahan seluas 1 hektar dan adanya laporan tersebut saya dan tim langsung mengambil tindakan untuk mengubah rute ke desa Pelosok dan memberikan rekomendasi kepada pihak bupati untuk segera mengeksekusikannya yang mulia. Berarti atas dasar ditemukannya struktur candi begitu? Benar yang mulia. Cukup. Mohon izin yang mulia, izin mengkonfirmasi alat bukti ada di T33. T33 mau cek yang itu. Silakan untuk mengeceknya juga. Ya, pada tim dulu. Silakan. T33. Hasil kajian dari penetapan lokasi dari TBPT-nya. Silakan dicek terlebih dahulu. Silakan, tempat kembali ke tempat. Cukup. Betul Bapak ya? Ya. Cukup. Silakan, kembali ke tempat. Ada hakim ketua? Silakan. Baik, saya lanjutkan. Saudara saksi tadi sudah dijelaskan bahwa dalam proses rencana pembangunan jalan tol ini terdapat adanya perubahan rute. Nah, dalam proses perubahan tersebut, apakah dari tim PPT saudara ini turut serta melibatkan pejabat desa terkait? Silakan dijelaskan. Baik yang boleh saya jelaskan. Dalam proses perubahan tersebut, saya itu tidak mengaitkan pihak manapun untuk membantu dalam proses perubahan tersebut karena itu adalah proyek. Mohon maaf yang mulia bahwa saksi tergugat melakukan hal tidak sopan dalam persidangan yang mulia. Mohon ketegasannya yang mulia. Saksi, tolong dibenarkan duduk Baik, yang posisi mulia. saudara. Ini persidangan, hormati persidangan ini. Baik yang mulia. Silakan untuk dilanjutkan. Ya, izin saya lanjutkan ya. Dalam proses perubahan tersebut itu tidak ada pihak manapun yang ikut terlibat dalam kajian perubahan tersebut. Jadi hanya saya dan tim saya saja yang mulia. Baik, apakah tidak ada juga koordinasi dengan kepala desa terkait? Saya tidak mengkoordinasikannya yang mulia. Cukup hakim ketua. Dari kuasa tergugat apakah ada pertanyaan? Tentu yang mulia. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Putrin karena sudah hadir di persidangan. Bapak sehat ya? Sehat. Baik. Bapak, terkait DPPT yang sudah Bapak revisi ini apakah sudah sesuai dengan prosedural? Oh, terkait dokumen perencanaan pengelolaan tanah itu sudah sangat sesuai. Saya itu mengubah. Mohon maaf yang mulia bahwa saksi tergugat mulai perbuatan yang mulia. Kuasa Mohon menggugat. ketegasan yang mulia. Saksi. Apabila yang mulia Kuasa tidak menggugat. menggugat saksi, saya Saksi. menolak yang mulia. Kuasa menggugat. Saksi, harap tenang. Ini persidangan. Tenang.
Saksi tolong dibenarkan dari posisi saudara. Baik, Tadi ya. saudara telah diperingatkan. Ini peringatan kedua bagi saudara. Apabila saudara tidak bisa mematuhi tata tertib ini, kami akan keluarkan. Baik yang mulia, mohon maaf. Mohon maaf yang mulia, sepertinya saya akan keluar saja sampai saksi tergugat selesai diperiksa yang mulia. Silakan. Tenang, kuasa hukum penggugat. Silakan untuk dilanjutkan. Baik yang mulia, izin saya lanjutkan. Jadi saya itu mengubah dokumen perencanaan pengadaan tanah itu mengacu pada Permen ATR PPN nomor 19 tahun 2021. Bahwasanya ketika akan ditemukannya data fisik, ditemukannya perubahan data fisik itu ketua tim kajian harus memberikan rekomendasi kepada tim bupati yang membutuhkan tanah. Bisa sudah memberikan itu pada tanggal 28 yang mulia. Cukup yang mulia. Dari kuasa penggugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Bapak, apakah Bapak ini merupakan ketua tim DPPT betul? Iya, saya betul. Apakah Bapak yang mengeluarkan surat rekomendasi? Ya, saya yang mengeluarkan itu. Pada tanggal berapa surat rekomendasi pergeseran rute itu dikeluarkan? Itu saya keluarkan di tanggal 28. Baik. Pada tanggal 28 surat rekomendasi pergeseran rute itu dikeluarkan. Tanggal 6 Juni 2022 itu surat SK-nya terbit. Ada space waktu perkiraan 1 minggu. Mengapa Bapak tidak melakukan konsultasi publik terlebih dahulu? Bapak ini, kalau konsultasi publik itu bukan ranah saya. Saya itu ketua tim kajian penetapan lokasi. Jadi tugas saya hanya mengkaji. Konsultasi publik saudara tanyakan ke tim bupati. Saudara salah jika menanyakan kepada saya. Baik, cukup. Izin untuk melanjutkan pertanyaan yang mulia. Silakan. Saudara saksi, kami kuasa hukum penggugat melihat secara langsung desa terdampak. Oke, mengapa saudara saksi itu lebih memilih pembangunan di desa pelosok Kerep dibanding desa Sawahan? Padahal pembangunan di desa Sawahan itu lebih memiliki potensi yang lebih besar. Saudara saksi jelaskan itu. Tahu apa saudara tentang tanah? Saya bekerja di bidang ini sudah bertahun-tahun. Hasil kajian saya bawa ke sini nih. Hasil kajian saya sudah sangat jelas. Desa pelosok Kerep itu desa yang paling miskin di daerah Banyakan. Dan ketika ada pembangunan itu akan meningkatkan perekonomian di desa pelosok Kerep. Hasil kajian saya sudah jelas, desa Sawahan itu daerah pegunungan. Jadi ketika saya paksakan adanya pembangunan di situ, itu akan rawan terjadi tanah longsor. Pihak penggugat harap tenang. Petugas tolong untuk ditelan terlebih dahulu. Pihak penggugat. Tenang. Keberatan yang mulia. Yang mulia, tadi kuasa hukum penggugat menegur keras saksi kami. Sekarang justru penggugat prinsipal yang melewati batasnya. Mohon untuk dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang yang mulia. Terima kasih. Panitra, tolong dicatat keberatan kuasa penggugat kepada pihak penggugat. Saudara tadi telah diperingatkan oleh majelis hakim. Apabila saudara tidak bisa mematuhi tata tertib dalam persidangan ini, majelis hakim akan mengeluarkan. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara saksi juga. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan untuk dilanjutkan. Karena jawaban dari saksi ini hanya omong-omongnya, sudah cukupkan saja yang mulia. Baiklah, sementara keterangan sebagai saksi dicukupkan. Silakan sebelum kembali saudara untuk mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Dari kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi yang ingin dihadirkan kembali? Tidak ada yang mulia. Dari kuasa penggugat, apakah ada yang disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat, apakah disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Sebagaimana penetapan sidang selanjutnya, yaitu pembuktian ahli. Dari pihak penggugat, apakah akan mengajukan ahli juga? Benar yang mulia, kami akan mengajukan 2 orang ahli. Dari pihak tergugat akan mengajukan ahli juga? Kami cukup mengajukan satu saja yang mulia. Oleh karena tidak sampaikan lagi, maka sidang kita cukupkan dan dibuka kembali 3 hari ke depan pada hari Senin 15 Agustus 2022. Kepada para pihak diberitakan hadir sebagaimana waktu yang telah ditetapkan karena panggilan ini disamakan dengan pemberitahuan pengadilan. Dengan demikian, sidang kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Siapa yang betul? Siap, Ketua. Panitera siap? Siapa yang ketua?
Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 21-G-PU-2022-PTUN Surabaya antara Restu Suhartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin 15 Agustus 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Sebagaimana penetapan sidang bahwa ini adalah pembuktian ahli dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan ahli saudara? Sudah siap Yang Mulia. Ahli yang pertama ini ahli dari luar negeri Yang Mulia, dari negara Sudan. Dan kami telah mempersiapkan penerjemah Yang Mulia. Di kuasa penggugat, apakah keberatan untuk dihadirkan? Sama sekali tidak, Yang Mulia. Silakan untuk dihadirkan. Petugas hadirkan ahli dan penerjemah ke ruang sidang. Sebelum memeriksa identitas ahli, majelis hakim akan memeriksa identitas dari penerjemah terlebih dahulu. Sudah dipanggil secara benar dan patut? Sudah, Yang Mulia. Apakah dalam keadaan sehat dan siap? Sehat dan sihat, Yang Mulia. Silakan untuk menunjukkan kartu identitas saudara dan kelengkapan administrasinya. Yang Mulia, ini adalah bukti identitas saya beserta sertifikasi. Kemudian ini adalah identitas sang ahli beserta password dan juga riwayat hidupnya, Yang Mulia. Dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, ini merupakan sertifikasi dari penerjemah. Berdasarkan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum memberikan penerjemah, saudara akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Nur Khotimah, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Semarang 20 September 1990, Yang Mulia. Alamat? Di Jalan Mawar Indah, Karasalam, Semarang, Yang Mulia. Pekerjaan? Sebagai dosen di Universitas Imam Malik, Semarang, Yang Mulia. Kenal dengan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya? Tidak, Yang Mulia. Mempunyai hubungan keluarga semenda atau pekerjaan dengan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya? Tidak, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum menerjemahkan saudara akan diperiksa, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan saudara untuk menepati hakim. Nanti ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan menerjemahkan dengan benar. Akan menerjemahkan dengan benar. Dengan benar yang harus diterjemahkan. Dengan benar yang harus saya terjemahkan. Cukup. Silakan Ibu Maitpat. Terima kasih. Saudara penerjemah, mohon untuk dibantu. Selanjutnya akan diperiksa identitas ahli terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Ana ismi Misak, ya. Beliau bernama Misak, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Ana wulidtu fi Khartoum 21 min Juni sanata 1989. Beliau lahir di Khartoum 21 Juni 1989, Yang Mulia. Alamat? Ana askunu fi Syari Dr. Ridwan min Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Beliau tinggal di Jalan Dr. Ridwan, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Yang Mulia. Pekerjaan? Ana al-an askunu yakni akunu talibah fi doktor fi Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah bi Imam Ghazali, Jakarta. Beliau tahun ini baru menempuh S3 di Universitas Imam Malik, Jakarta, Yang Mulia. Agama Islam, kewarganegaraan Sudan, betul? Ayo, sahih. Betul, Yang Mulia. Kenal dengan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya? La, ana la ari. Beliau tidak mengenalnya, Yang Mulia. Mempunyai hubungan keluarga semenda atau pekerjaan dengan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya? La, ana. Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sebelum memberikan keterangan sebagai ahli, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Ayo, maafin muskilah. Silakan saudara untuk menempati di depan hakim anggota 2. Baik, silakan saudara ahli ikuti kata-kata saya dengan jelas dan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Wallahi ana aksamu bahwa saya sebagai ahli annanikal khabir akan memberikan pendapat satakalam wa ubayyina
berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya. Bima alam waframu. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Petugas, terima kasih. Saudara penerjemah, mohon dibantu. Jelaskan pendapat saudara mengenai persidangan ini. Silakan. Ayo, tamam, yakni mungkin qabla an ashrah an huquqil insan sa'atakallamu limada akum huna amamakum jami'an yakni ana qad kuntu wulidtu fi baladin madlumun mujtama'uhu wa munqabidun hayatuhum bisiyasatil hukumiyah wa ana aidan qad kuntu amama al-mahkamah ad-duwali kal ahadil habir fihi fi niza' bainal mujtama' wal hukumah wa ana aidan al-an ashtaghilu fil mafudiyah as-samiyah li umamil muttahidah kal ahadil amil fihi. Baik, izin menerjemahkan yang mulia. Pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih atas dihadirkannya beliau di muka persidangan kali ini. Kemudian beliau menjelaskan sedikit latar belakang beliau, bahwasannya beliau berasal dari negara di mana warganya juga sama-sama memiliki nasib yang sama akibat kebijakan pemerintah, yaitu negara Sudan. Kemudian beliau juga bercerita bahwasannya beliau sering menjadi ahli dalam sengketa HAM International Criminal Court di PBB, dan juga beliau aktif menjadi salah satu staf di UN Refugee Agency atau UNHCR. Ayo, yakni fi mas'alati hada an huquqil insan wa bil khusus huna an huquq ala al-ardi wal hayat hada syai'un muhimun jiddan yakni hada kama munasibun kama yuttafaqu fil ahdi ad-duwali al-khasib bi huquqil iqtisadiyah wal ijtimaiyah wa saqafiyah anna kullu shakhsin mustahiqqun ala hayatin salih bima fihi al-ma'kulat wal albisa was sakan wa sara'il hayat. Baik, beliau menjelaskan bahwasannya di dalam HAM internasional, hak atas tanah dan penghidupan merupakan elemen yang sangat penting atau fundamental dalam memenuhi standar hidup yang layak bagi setiap manusia. Beliau mengutip pasal 11 ICESCR, di mana itu merupakan konvensi internasional mengenai hak-hak sosial budaya. Di sana menjelaskan bahwasannya setiap orang berhak atas sandang, pangan, papan, dan juga kondisi secara terus-menerus terhadap kehidupannya. Begitu yang mulia. Cukup, Pak Kementerian. Dari kuasa menggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, mohon dibantu penerjemah. Sebelum saya bertanya, saya mengutip pendapat dari Albert Camus. Freedom is not gift from state or leader, but a possession to be won every day by effort and union of all. Bahwa kebebasan itu bukanlah hadiah dari negara, tapi hak yang harus dipertahankan dengan cara sendiri dengan usaha bersama. Kepada saudara ahli, saya ingin bertanya, ditinjau dalam konteks HAM, apakah dalam membuat public policy ataupun kebijakan publik, pemerintah wajib melibatkan masyarakat? Bagaimana saudara ahli? Ayo, tamam, yakni yahtassu fi huquqil insan hada wa bil khusus min al-huquq ala ishtirakil mujtama' fi ta'lifil muqarrar wa la siyama hadha al-muqarrar alladhi yusiru ila hayatil mujtama' hadha syai'un muhimun jiddan yani hadha munasibun kama yuqarrar fi i'lan al-umam al-mutahidah bi sya'ni li huquqil syu'ub al-asliyah anna ishtirakul mujtama' fi namatil ummah huwa syai'un muhimun jiddan wa la budda 'ala al-'amil ay yahtamma fi hadha al-amr yani walakin asif yani nadartu huna mundu jitu fi Indonesia nadartu anna al-amir huna la ya'khudhu hadha al-amr jayyidan hadha syai'un khatir jiddan wallahi. Baik, beliau menjelaskan bahwasannya di dalam HAM internasional juga menekankan pentingnya hak atas partisipasi masyarakat, terutama dalam mengambil sebuah kebijakan publik ataupun keputusan yang berlaku untuk setiap individu maupun suatu komunitas. Beliau menegaskan hal itu diatur di dalam beliau menegaskan bahwasannya hal itu diatur di dalam deklarasi PBB tentang hak-hak penduduk asli, yaitu UNDRIP, yang memang secara teknis berlaku pada penduduk asli, namun prinsip ini memberikan panduan penting dalam setiap pembangunan proyek besar di setiap negara, termasuk di Indonesia. Seperti itu yang mulia. Terima kasih saudara ahli. Dari kuasa menggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Namun mohon izin sebelumnya kami akan menanyakan menggunakan bahasa Arab yang mulia. Baik, silakan. Naam, ayuhas sayyidah, syukran ala hudurikum. Sasalman hadhil mushkilah. Kama arafna wa kama na'lam, laqad ista'abat Indonesia huquqil insan fi dusturiha na'am. Walakin kama arafna aidan lam yatim naslahil jami' huquqil insan fihi. Idzan kaifa ra'ayukum fi hadhihi
كلام يعني صحيح أن هناك بعض الحقوق التي لابد أن يحدد ومتوقف على إيصاله. هذا كمثال الحقوق الذي يؤثر إلى ترتيب الأمر وحقوق الآخر وحريتهم، وفي هذا الأمر لابد موجود القانون المكتوب عليه، ولكن لابد أن نفهم أن هناك بعض الحقوق المطلق الذي يعني مكتوب في مادة 7 و8 من العهد الدولي الخاص بالخاص لحقوق المدنية والسياسية. Mungkin gitu. Baik, yang ditanyakan tadi pada intinya adalah apakah terdapat batasan yang membatasi hak asasi manusia. Kemudian beliau menjawab bahwasannya memang terdapat batasan yang membatasi hak asasi manusia. Batasan itu seperti batasan atas ketertiban umum, perlindungan hak dan kebebasan dari orang lain termasuk kebebasan informasi. Beliau juga mengutip dalam pasal 19 ICCPR yang berisikan segala tindakan yang diizinkan untuk membatasi hak diatur di dalam undang-undang dengan alasan yang diizinkan sehubungan dengan hak yang bersangkutan. Namun beliau juga menjelaskan terdapat dua hak absolut yang mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh alasan apapun itu. Yang pertama ialah hak kebebasan dari penyiksaan hukum yang kejam. Kemudian yang kedua merupakan hak kebebasan dari perbudakan. Hal itu diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 ICCPR. Seperti itu yang mulia. Sebentar, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Mungkin syukurannya gimana? Dari kuasa penggugat apakah ada yang disampaikan? Ada yang mulia, bahwa keterangan ahli ini mengenai hak asasi manusia dalam konteksnya ICCPR, di mana ICCPR ini telah terratifikasi di Indonesia yang mulia di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Jadi keterangan ahli ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menyusun putusan. Cukup yang mulia. Dari kuasa penggugat apakah disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Baiklah, sementara keterangan ahli dianggap cukup. Sebelum saudara kembali ke tempat, silakan saudara mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Dari pihak penggugat apakah akan mengajukan ahli kembali? Mohon izin yang mulia, bahwa sebenarnya kami mengajukan dua orang ahli, akan tetapi ahli tidak bisa menghadiri persidangan karena sedang ada dinas di luar negeri. Akan tetapi ahli telah menitipkan kepada kami berupa legal opinion yang sudah kami tambahkan yang mulia. Ini merupakan keterangan tertulis dari ahli yang mulia. Mohon kami ajukan di persidangan. Silakan. Saudara. Dari kuasa penggugat, ini merupakan keterangan tertulis dari ahli kuasa penggugat, sudah diterima oleh majelis hakim. Dari kuasa penggugat apakah ingin melihatnya? Oh, mohon izin yang mulia, kami akan mengeceknya nanti saja, tapi di Instagram saja yang mulia. Dari kuasa penggugat apakah disampaikan atau ahli yang akan diajukan kembali? Cukup yang mulia. Dari kuasa penggugat apakah sudah siap dengan ahli saudara? Sudah yang mulia. Mengenai apa? Jadi ahli ini nantinya akan menjelaskan terkait hukum administrasi negara dan juga mengenai alur dari PSN ini yang mulia. Dari kuasa penggugat apakah keberatan untuk dihadirkan? Tidak yang mulia. Silakan untuk dihadirkan. Petugas, hadirkan ahli ke muka persidangan. Sudah dipanggil secara benar dan patut? Sudah dan patut yang mulia. Dalam keadaan sehat dan siap? Sehat dan siap yang mulia. Silakan saudara untuk menunjukkan kelengkapan administrasi saudara. Ini kartu identitas dan surat tugas dari kampusnya. Silakan balik ke tempat. Sebelum memberikan keterangan sebagai ahli, saudara akan diperiksa identitasnya terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Yuda Aji Priambodo. Tempat tanggal lahir? Jakarta 16 Januari 1967. Alamat? Jakarta Blok M nomor 19 Sapir Village yang mulia. Agama Kristen, betul? Betul yang mulia. Pekerjaan? Saya mengajar hukum administrasi negara di Universitas Permata Hijau yang mulia. Kenal dengan penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya? Tidak yang mulia. Mempunyai hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan dengan tergugat dan penggugat beserta kuasa hukumnya? Tidak yang mulia. Sebelum memberikan keterangan sebagai ahli, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara untuk menempati di Hakim Anggota 1. Petugas untuk tolong dibantu. Berdasarkan agama Kristen, Bapak.
Betul yang mulia. Silakan, petugas. Silakan letakkan tangan kiri Bapak di atas Alkitab dan tangan kanan untuk huruf V sejajar dengan daun telinga. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Bahwa saya sebagai ahli. Bahwa saya sebagai ahli. Akan memberikan pendapat. Akan memberikan pendapat. Berdasarkan pengetahuan. Berdasarkan pengetahuan. Dan keahlian saya. Dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup. Silakan jelaskan pendapat saudara mengenai persidangan ini. Baik, terima kasih yang mulia. Kebetulan saya sudah sering dipanggil sebagai ahli, baik nasional maupun internasional yang mulia. Saya juga tergabung dalam asosiasi pekerja, asosiasi dalam HAN HTN yang mulia. Jadi saya sudah mempelajari juga bukti-bukti dari tergugat. Jadi saya tahu betul terkait perkara pada persidangan hari ini yang mulia. Tidak ada yang butuh. Dari kuasa hukum tergugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya Prof, terima kasih sudah hadir dalam persidangan kali ini. Cukup satu Prof, terkait dengan penerbitan objek sengketa ini memang ada hal yang menjadi pendorong, baik itu dari segi waktu dan juga adendum, baik itu dari revisi DPPT dan lain sebagainya Prof. Menurut Prof Bodo, terkait hal tersebut bagaimana Prof? Ya, kalau kita cermati dalam hukum administrasi negara, untuk menguji ya, pertama dalam keabsahan tindakan dari pemerintah itu didasarkan pada 3. Yang pertama adalah kewenangan, yang kedua adalah prosedur, yang ketiga adalah substansi. Aspek kewenangan, apakah pejabat tata usaha itu berwenang dalam melakukan sengketa itu? Nah, maka kita akan dasarkan pada 3. Yang pertama atribusi, delegasi, mandat. Dalam hal ini, sumber dari diberikannya kewenangan ini adalah delegasi, karena ada surat dari keputusan Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, terkait prosedur, apakah sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan base hicking atau keputusan. Nah, maka karena adanya yang mulia, adanya perubahan karena ditemukannya struktur candi, maka dalam hal ini sudah sesuai yang mulia karena kita merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 19 tahun 2021, itu dari dalam pasal 30 sudah dijelaskan dalam hal ditemukannya data fisik atau data yuridis itu bisa dilakukan suatu perubahan di dokumen perencanaan pengadaan tanah. Maka dalam hal ini sudah sesuai prosedur. Yang kedua substansi, apakah isi dari surat keputusan itu melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak. Maka dalam hal ini yang mulia berdasarkan bukti yang sudah diberikan ya, maka dalam hal ini sudah tidak ada substansi yang dilanggar yang mulia karena sudah merujuk pada peraturan Menteri nomor 19 tahun 2021 itu, maka hal ini sudah sesuai. Terima kasih. Cukup yang mulia. Dari kuasa hukum apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, dalam hukum administrasi negara, kita mengenal betul ada sebuah teori yang sangat familiar, yaitu ada 2, reh matiga dan dul mati hel. Saudara bisa jelaskan 2 teori itu dengan objek sengketa kali ini. Saudara ahli jelaskan itu. Baik, terima kasih. Jika dalam rezim hukum administrasi negara, tindakan pemerintah pejabat atau usaha negara itu bisa terkatakan menjadi 2. Yang pertama dul mati head. Dul mati head ini merupakan tindakan yang dilakukan yang menitik beratkan pada kebermanfaatan. Nah, dalam hal ini objek sengketa PSN ini merupakan suatu amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum. Yang kedua adalah reh mati head. Tindakan pemerintah atau pejabat atau usaha negara ini dikeluarkan berdasarkan karena adanya asas kepastian hukum. Nah, maka posisi dari sengketa kita hari ini diletakkan pada dul mati head, bonum commun communitatis. Cukup yang mulia. Di kuasa hukum apakah disampaikan atau ditanyakan kembali? Cukup yang mulia. Kuasa gugat? Cukup yang mulia. Baiklah, sementara keterangan sebagai ahli dianggap cukup. Sebelum kembali, silakan saudara untuk mengambil ijazah saudara terlebih dahulu. Dari pihak tergugat apakah akan mengajukan ahli kembali? Tidak ada yang mulia. Sebelum sidang ditutup, ini ada amicus curiae dari tim akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mungkur, mahasiswa Fakultas Permata Hijau. Jadi amicus curiae ini merupakan kepedulian masyarakat terhadap objek persidangan hari ini dan akan menjadi bahan pertimbangan juga oleh majelis hakim. Dari kuasa gugat dan tergugat, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia.
Sebelum hakim majelis menutup persidangan ini dan menyusun putusan, apakah disampaikan lagi dari pihak penggugat? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya dalam menyusun putusan ini yang mulia, kami mengutip postulat hukum res judicata pro veritate habetur, putusan hakim dianggap benar dan dihormati yang mulia. Berikanlah keadilan untuk rakyat kecil yang mulia. Terima kasih. Dari kuasa tergugat apakah disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Ada sebuah dalil hukum fakta sunt potentiora verbis yang mulia, di mana perbuatan atau fakta-fakta lebih kuat daripada kata-kata. Apa yang sudah kami dalilkan dan apa yang sudah kami buktikan itu sudah cukup menjawab dari apa yang dari penggugat ini dalilkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Penggugat apakah disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Kuasa tergugat? Cukup yang mulia. Cukup yang ketua. Oleh karena tidak sampaikan lagi, maka majelis hakim akan menyusun putusan dalam waktu 10 hari ke depan pada hari Kamis 25 Agustus 2022. Kepada para pihak diperintahkan hadir sebagaimana waktu yang telah ditetapkan karena pemberitahuan ini samakan dengan panggilan resmi pengadilan. Dengan demikian, sidang kami nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Kim Autor siap? Siap, yang betul. Kim Autor Siap, Hakim Ketua. Panitera siap? Siapa Hakim Ketua? Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan khusus dengan nomor register perkara 21-G-PU-2022-PTUN Surabaya antara Restu Suhartono dan kawan-kawan sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri sebagai tergugat. Pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat apakah sudah siap? Siap yang mulia. Dari pihak tergugat apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Sebagaimana penetapan sidang bahwa hari ini adalah pembacaan putusan. Dari pihak penggugat apakah sudah siap mendengarkan pendengaran dari majelis hakim? Siap yang mulia. Dari pihak tergugat? Siap. Dalam hal ini pembacaan putusan majelis hakim akan membacakan pokok-pokoknya saja. Dari pihak penggugat apakah keberatan? Tidak yang mulia. Dari pihak tergugat? Tidak yang mulia. Putusan nomor 21-G-PU-2022-PTUN Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini. Dalam perkara antara Restu Suhartono, Paijo Darmawan, Hidri Sutomo, Fikri Rizal, Nafik Cahyanto, Idit selanjutnya disebut sebagai penggugat. Idit dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48/SKK-TUN/6/2022 tanggal 15 Juni 2022 memberikan kuasa kepada Dina Putri Mukaroma SMH, Maha Meruna Sution SMH, Joshua Nagara SMH, kesemuanya advokat dan konsultan hukum berkeluarga negara Indonesia pada kantor hukum Legal Affluent Solution Law Firm and Justice beralamat di Jalan Ngagel nomor 70 Ngagel Wonokromo, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai para penggugat, melawan Bupati Kediri. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2022 yang memberikan kuasa kepada David Wiratama SMH dan tim Biro Hukum Sekda Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut 1. Telah membaca surat gugatan para penggugat tertanggal 16 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Juli 2022 dengan register perkara nomor 21-G-PU-2022-PTUN Surabaya. 2. Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa. Ketiga, telah mendengarkan keterangan saksi dan pendapat para ahli dalam persidangan tentang duduk sengketa dan seterusnya dianggap telah dibacakan seluruhnya. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah pula bertentangan dengan asas kecermatan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik haruslah dinyatakan berdasarkan hukum. Menimbang bahwa karena berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim menemukan adanya pemanipulasian berita acara kesepakatan dari pihak tergugat. Majelis hakim berpendapat adanya kecacatan substansi dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa
sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf B, junto pasal 56 ayat 2, junto pasal 52 ayat 1 huruf C, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok sengketa, 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Kediri nomor 201/03/KPTS/06/2022 sepanjang daripada lampiran pertama Desa Pelosok Kerep. Ketiga, memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Kediri nomor 201/03/KPTS/06/2022 tersebut sepanjang lampiran pertama Desa Pelosok Kerep. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp493.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Frans Hasibon SMH sebagai Hakim Ketua, Haris Prasetyo SMH dan Marisa Rengganis SMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh majelis hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Santika Rahayu SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh penggugat prinsipal, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Hakim Ketua Majelis tertandatangani. Hakim anggota 1 tertandatangani. Hakim anggota 2 tertandatangani. Panitera tertandatangani. Harap tenang, harap tenang. Harap tenang dari pihak penggugat dan tergugat. Majelis Hakim telah membacakan putusan berdasarkan pasal 17 Perma nomor 2 tahun 2016. Para pihak bisa mengajukan upaya hukum kasasi selama 7 hari sejak diputuskan dalam pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat apakah mengajukan keberatan? Tidak, Yang Mulia. Dari pihak tergugat mengajukan keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kalau tidak disampaikan lagi, maka sidang kita coba dibuka kembali ke 3 hari. Baiklah, sidang dinyatakan ditunda dan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah kepada delegasi dari tim Irfan Fahrudin. Betul ya? Dari delegasi Irfan Fahrudin. Luar biasa sekali. Bu Sulaksmi dikit lagi tuh bakar ban tadi. Gitu ya. Tarik nafas dulu, tenang. Sudah selesai. Oke, relax. Setelah ini kita sama-sama mendengarkan komentar penilaian secara verbal dari ketiga dewan juri sebagai bahan pembelajaran bagi teman-teman jika nanti berkompetisi lagi, jika nanti melakukan praktek peradilan semua lagi agar ke depan bisa lebih baik gitu ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Firman SMH selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan komentarnya. 3 menit Pak Firman, ngapunten, monggo. 30 menit. 30 menit. Catatannya banyak sekali ini. Untuk Bu Sulaksmi atau gimana? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Dan untuk delegasi Dr. Irfan Fahrudin, kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta satu ini juga. Ya, dari catatan saya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali catatan, cuma 3 menit waktu yang diberikan. Saya sampaikan dulu yang positif-positif ya. Pada dasarnya secara keseluruhan penguasaan dan cara untuk membawakan bagaimana mulai dari majelis hakim, kuasa hukumnya sampai saksi dan ahli ini sangat bagus.
saking bagusnya dan kreativitasnya yang sangat banyak itu membuat saya punya catatan banyak sekali. Karena ada nilai plusnya plus, tapi ada juga di sini kreativitas yang justru bisa membawa suatu pengurangan nilai sebenarnya di situ. Karena mungkin yang bagus dulu ya. Yang terpenting adalah konsisten dengan kode kalender. Karena memang itu diatur untuk supaya penyelesaiannya tepat waktu, tidak boleh lebih dari 30 hari. Kemudian gugatannya dibacakan tadi sangat bagus, walaupun bukan majelis tetapi ada menyatakan bahwa kewajiban majelis dan diminta oleh para pihak untuk membacakan sendiri. Kemudian jawaban tergugat juga bagus karena dia langsung menjawab semua dalil-dalil dari penggugat. Ada komunikasi antara majelis, pembagiannya proporsional mulai dari baik untuk menanyakan saksi sampai di putusan tadi, walaupun cuma sedikit tetapi mendapatkan bagian masing-masing ya. Saya juga buru-buru ini ya. Kemudian cara pembuktian ya. Pembuktiannya tadi sangat bagus karena memang walaupun disampaikan secara bersama-sama, tapi kalau misalnya kuasanya lebih dari satu orang maka masing-masing bisa saling melihat supaya itu mengefektifkan waktu ya. Nah itu sangat bagus dan itu selalu kita laksanakan di persidangan. Kemudian penggugat juga pada saat mengajukan saksinya sudah menyampaikan bahwa untuk apa saksi tersebut dia kan apa yang mau dijelaskan itu. Kreativitasnya juga banyak sekali, mulai tampil ada sulapnya, ada meminta supaya berpakaian atau memakai sandal tadi diganti ya. Kemudian ada bukti elektronik. Nah itu nanti menjadi bumerang biar nanti bagiannya Pak Bagus atau Pak Agus ya nanti tidak kebagian dianya ya. Kemudian saksi ribut-ribut. Tadi yang menjadi catatan di sini sebenarnya karena terlalu banyak yang sanggah menyanggah padahal itu sudah sama masuk di pembuktian. Jadi tidak usah lagi kembali karena itu seolah-olah masih jawaban. Kalau sudah dijawab nanti di buktinya di ini aja diuji apakah benar dalil-dalil yang disampaikan. Tidak usah lagi terlalu bantah-bantahan. Tapi yang saya apresiasi adalah dua ahli yang diajukan tadi. Luar biasa ahlinya, penguasaan bahasanya sangat bagus. Yang terakhir juga ya dengan logat-logatnya dan isinya juga bagus ya. Ya itu sudah 3 menit ya. Oh ya, masih banyak tapi supaya teman-teman juga dapat bagian. Yang saya mau sampaikan bahwa penampilan kalian secara keseluruhan sangat bagus, maju terus. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan sekali lagi kepada delegasi dari Irfan Fahrudin. Kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Agus Manfaluti selaku Ketua DPC Pradi Kota Kediri untuk menyampaikan pendapatnya. Tadi yang Batak belum pakai akik Pak. Harusnya Batak pakai akik gini-gini. Monggo Pak Agus. Terima kasih, selamat kepada kelompok Irfan Fahrudin. Alhamdulillah, jadi dalam penilaian berkas kemarin kelompok ini nilai saya tertinggi. Ya, saya dan ternyata penampilannya nggak mengecewakan. Ya, saya apresiasi sekali. Dan tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Firman selaku praktisi Hakim PT UN, ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan dari beberapa segi. Misalnya dari itu kreativitas tentang adanya sumpah agama Buddha itu luar biasa itu. Konghucu ya. Terus tadi ada sumpah agama Kristen itu sudah benar. Jadi kitab suci itu di kiri, kanan menunjuk Victoria begitu. Kemudian untuk penampilan ahli sudah bagus seperti disampaikan oleh Pak Firman. Saya yang untuk koreksi aja ya, menurut moderator tadi supaya ke depan lebih baik ya. Ini mungkin perlu seperti tadi di dalam melakukan jawaban nanti kuasa hukum khususnya tergugat itu enggak perlu di dalam akhir dari kalimat jawaban itu setelah
menolak gugatan penggugat ditambahi menyatakan objek sengketa adalah sah. Ya, objek sengketa nomor sekian adalah sah, itu tidak perlu. Itu domain dari penggugat dalam surat gugatannya, dalam petitum. Ya, karena ketika sudah ditolak ya otomatis sah kan. Nah, seperti itu, jadi nggak usah ditegaskan lagi. Kemudian tadi untuk sama dengan kelompok sebelumnya, pada saat pembuktian surat antara penggugat dan tergugat itu berbarengan sehingga ada kesan agak semrawut. Dan itu kalau bisa tata tertibnya jadi duluan penggugat selesai, kemudian tergugat melihat kesesuaian antara kopi dan asli. Nah setelah itu baru giliran tergugat, dan sebaliknya setelah diperiksa oleh hakim secara teliti baru penggugat diberi kesempatan untuk meneliti. Saya kira itu. Kemudian sedikit lagi yang negatif saja ya. Tadi pertanyaan dari penggugat kepada saksi ahli tergugat tentang dolmatih dan rahmati tadi sebenarnya malah menguntungkan tergugat. Iya, karena pertanyaannya itu justru apa yang dilakukan itu termasuk dolmatih dan berarti membenarkan. Nah, lain kali kalau mengajukan pertanyaan itu yang sekiranya tergugat kesulitan menjawab atau menguntungkan penggugat gitu loh. Tapi kalau menguntungkan pihak lawan sebaiknya jangan. Kemudian mengenai palu sidang, saya sering mendengar tadi ketika membuka dan menutup itu hanya sekali, padahal ketentuan sekali itu untuk skors, ya, skors sementara. Kalau skors agak lama 2 kali, ya, 3 kali itu untuk membuka dan menutup. Nah tadi ketika ramai gaduh hanya sekali, harusnya gitu tadi, tapi hanya sekali gitu. Itu saja catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Begitu mungkin nanti bisa jadi pembelajaran. Dan yang terakhir kami berikan kesempatan kepada Pak Bagus Oktavian Abrianto selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk memberikan masukan. 3 menit Pak Bagus, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi jadi penutupan yang cantik dari tim Irfan Fahrudin. Saya terpesona sama hakim anggota yang cowok karena mirip Pak Irfan Fahrudin, tapi kurang kacamata sama rambutnya kurang putih gitu. Ya itu ada beberapa hal tadi udah disampaikan oleh Pak Firman dan Pak Agus, saya nambahkan saja. Yang pertama adalah pasal 7 sudah dilaksanakan, kemudian diberikan hak kepada penggugat dan tergugat gitu ya untuk membacakan sendiri yang membacakan gitu. Kemudian, nah ini yang menarik adalah DPPT itu bagian dari rahasia yang kemudian dielaborasi terkait dengan keterbukaan informasi publik, itu cukup menarik. Kemudian juga undang-undang yang dipakai juga lumayan bagus, ada perda, ada bahkan aturan-aturan internasional gitu ya, yang itu juga merujuk pada ODD yang kasusnya ODD Papua, itu kan juga banyak aspek HAM-HAM yang dimasukkan, itu cukup menarik. Kemudian juga dari gestur, dari gimmick, dari intonasi, dari mimik muka, baik kuasa-kuasa tergugat yang agak judes itu ketika ada saksi itu juga bagus gitu ya. Kemudian cakar budaya dimasukkan gitu kan, itu menarik. Kemudian digital forensik, jadi digital evidence itu harus disertai dengan digital forensik untuk otentifikasi, itu juga menarik tadi dimasukkan, tapi tidak dielaborasi lebih lanjut, itu kekurangannya, harusnya dielaborasi. Yang saya sepakat sama Pak Firman sama Pak Agus terkait ahli. Nah ini tadi ada anggota APH Han HTN gitu kan, kemudian menyinggung Rehmateh dan Dulmateh, kemudian ada Algemene Beginselen van Bergoleh Bestur, itu juga bagus. Kemudian perang postulat di akhir gitu ya, saya juga ada satu postulat buat saudara ya. Dormiun alihando leges nun huam mori untur gitu ya. Kadang hukum itu tidur, tapi hukum tidak pernah mati. Gitu. Luar biasa penampilan dari teman-teman. Terima kasih, tepuk tangan dari Pak Bagus Oktavian Abrianto. Kami minta delegasi untuk tetap di depan dan kami mengundang
dosen pendamping sekaligus official team untuk maju ke depan, kita berfoto bersama. Gitu ya. Oh, closing statement? Oh, boleh, silakan. Nggak usah, kayak gini aja. Demikianlah simulasi sidang yang dapat kami tampilkan dengan objek sengketa tata usaha negara. Diputus dengan amar putusan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan ya dengan yang dikeluarkannya. Dewan juri dan hadirin sekalian, inilah persembahan terbaik yang dapat kami tampilkan, yang mana telah kami persiapkan kurang lebih 3 bulan. Cucuran air mata, keringat, perdebatan, rasa gelisah, rasa khawatir, suka maupun duka telah kami lewati bersama demi mendapatkan hasil sidang yang terbaik. Namun kami menyadari pula tak ada gading yang tak retak. Itulah peribahasa yang dapat menggambarkan simulasi sidang kita pada hari ini. Semoga apa yang kami perjuangkan memperoleh hasil yang maksimal. Tim Dr. Irfan Fahrudin SHCN, Sayung Negeri, satu jiwa, kita juara. Tepuk tangan, terima kasih. Sudah? Sudah ya? Oke, boleh silakan Bapak Ibu dan official team, monggo kami undang ke depan untuk berfoto. Silakan ditata sedemikian rupa, boleh tarik nafas, sudah lega, hasil perjuangan latihan, bikin berkas dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Seminggu nggak tidur. Oh, seminggu nggak melek. Oh, saya mikir seminggu nggak melek, ternyata seminggu nggak tidur. Ini berkasnya yang tinggi sekali itu. Ya. Diatur boleh. Air matanya mungkin biasa dihapus dulu, nanti jelek di foto. Iya. Nanti jelek ya di foto. Tenang. Tarik nafas dulu. Oke. Oke, gimana? Monggo. Pokok jangan bakar ban aja di depan udah. Nanti bakar ban. Oke. Dihitung masih. Boleh. Semangat. Jempol kelingking terserah deh. Sudah? Juara 1, oke, juara 1 boleh. Boleh, juara 1. Amin. Sudah, terima kasih, beri tepuk tangan sekali lagi untuk delegasi dari Irfan Fahrudin. Boleh kembali boleh meninggalkan ruang persidangan.